Kita lanjut pembahasan soal nomor 4, yaitu mengenai pertidaksamaan, khususnya pertidaksamaan dalam bentuk logaritma. Kalau kita dapat bentuk logaritma, ingat saja satu hal, bahwa kalau ada logaritma dia punya syarat itu logaritma fx. Fx-nya itu dia harus lebih besar daripada 0a, sehingga yang di dalam fx ini harus lebih besar daripada 0, atau bilangannya tidak boleh bilangan negatif. Oke, kemudian x tambah akar 3 tidak boleh bilangan negatif, dan x dikurang akar 3 tidak boleh bilangan negatif. Kita perhatikan saja x dikurang akar 3. Ini tidak boleh bilangan negatif. Otomatis x-nya itu tidak boleh bilangan negatif karena dikurang dengan akar 3. Berarti kesimpulannya x-nya itu harus mengarah ke arah yang positif. Tidak boleh arah yang negatif. Oke, dengan kesimpulan itu maka opsi A pasti salah, opsi B pasti salah karena mengarah ke negatif, opsi D juga pasti salah, dan opsi E pasti salah. Berarti jawabannya C. Oke, lanjut untuk nomor 5. Nomor 5, soal mengenai persamaan kuadrat. Perlu diingat bahwa kalau kita dapat persamaan kuadrat kemudian akar-akarnya yang pertama berapa kali akar-akar yang kedua, kita gunakan rumus n kali b kuadrat n tambah 1 kuadrat dikali a dikali dengan c, di mana ABC adalah persamaan kuadrat, n-nya itu adalah berapa kalinya akar-akar yang lain. Oke, n-nya itu berarti 3. Berarti saya tulis 3 dikali b kuadrat min p tambah 3. Karena kuadrat kita hilangkan p-nya saja, berarti sisa p ditambah 3 kuadrat sama dengan n tambah 1 kuadrat. Berarti 3 tambah 1 4, dikuadratkan berarti 16. Kita kali dengan A1, kemudian C-nya itu 12. Oke, perhatikan 12 dengan 3 itu hasilnya 4. 4 kalau saya kalikan dengan 16 dapatnya 64. Berarti P ditambah 3 kuadrat sama dengan 64. Dari persamaan ini kita sederhanakan atau kita selesaikan, kita peroleh P tambah 3 sama dengan plus minus dari 8. Karena perpindahan pangkat jadi akar harus ada plus minusnya. Dari persamaan yang ini, penyelesaian yang ini, kita dapat P-nya positif. Kalau kita ambil P-nya positif, berarti positif 8, 3-nya saya oper, dapatnya pertama 5. Yang kedua, kalau saya ambil yang negatif, berarti saya dapatnya negatif 11. Berarti jawabannya A. Oke, lanjut soal nomor 6. Soal nomor 6 adalah suatu fungsi kuadrat yang berdefinit positif. Definit positif itu syaratnya adalah diskriminan harus kecil 0 dan A-nya juga harus lebih kecil 0. Oke, diskriminan lebih kecil 0, atau kita start dari A lebih kecil 0 dulu. Kalau A kecil 0 berarti yang kita ambil yang ini. A tambah 1 lebih kecil 0 berarti A-nya lebih kecil negatif 1. Dari sini kita peroleh tidak mungkin dia hasilnya A, ini sudah pasti salah. Tidak mungkin juga hasilnya B, ini sudah pasti juga salah. Kemudian yang sudah pasti juga salah itu tidak mungkin E, berarti antara C dengan D. Karena dia lebih kecil negatif 1, berarti pasti dia arahnya ke kiri. Oke. Kemudian kita jalankan syarat yang kedua. Diskriminan lebih kecil 0. Diskriminan itu B kuadrat dikurang 4 kali A kali C. B kuadratnya berarti 4A kuadrat dikurang 4 kali A tambah 1 kali dengan C, A kurang 2 lebih kecil 0. Oke, kita selesaikan.
Kalau kita kalikan ini, maka 4A yang di sini akan habis dengan 4A yang di sebelah sini. Kemudian kalau kita selesaikan, kita akan peroleh nanti 4A ditambah dengan 8 lebih kecil 0. Dan kalau kita selesaikan, kita akan peroleh A-nya itu lebih kecil daripada negatif 2. Nah, sekarang kita cari irisan antara A kecil negatif 1 dan A kecil negatif 2. Dari sini kita akan dapat bahwa irisannya adalah A kecil negatif 2. Maka jawabannya adalah delta.